longsor, kemudian alokasi dananya dibelokkan dulu untuk bikin DPT. Ya kemudian untuk yang tahun ini karena janji saya ke masyarakat di RT 21 untuk ngecor jalan, otomatis di tahun 2003 ini yang akan saya laksanakan. Karena itu adalah sebetulnya rancangan RKPD yang tahun 2022 harusnya dilaksanakan, berhubung karena ada budget jalan yang longsor, jalan gedor-gedornya, kemudian jadi dipindahkan dulu alokasi dananya. Masalah pengajuan warga masyarakat penerima bantuan, ya memang tidak dulu nyampe lengkap, artinya jangan sampai ketika sudah acaranya dimulai mau dibagikan anggaran dananya ternyata Pak ketinggalan. Ya mohon maaf, kan sudah tertulis semua, terus sementara dananya sudah dialokasikan. Artinya dari jumlah 100 ini kalau ada penambahan 2 orang lagi kan 40 juta dari pas 400.000 semua itu. Kalaupun ada 2 orang nambah justru terus anggaran yang mana yang mau dikasihnya, kan yang 40 juta itu sudah dikasihkan semua buat 100 orang. Ya intinya tolong kalau nanti ada kegiatan seperti ini ya dari RT RW nya juga tolong memang betul-betul kayak kemarin kan ada kesalahan di BIP kan, saya bilang kenapa 2 nama, ternyata suami istri ngajar gaji semua, kenapa istrinya nggak dimasukin, kenapa nama suaminya 2, kalau sudah kena sensor mata saya lihat coret ganti sama yang lain. Karena saya tidak tahu kalau suami istri itu ngajar gaji, yang saya tahu suaminya aja. Ternyata kan di rumahnya memang kegiatan gaji banyak, cuman pada saat pengajuannya kenapa orang itu 2 tapi 1 nama yang masuknya, jadi ada double nama. Otomatis kalau saya melihatnya dari nama double ini berarti ini nggak bisa, karena di SPJ nya nggak mungkin ada nama 2 di dalam satu kegiatan. Padahal memang suami istri itu tadi saya kembalikan lagi ke RT nya, kenapa Pak RT nya nggak masukin KTP istrinya yang didaftarin, kenapa suami istri, malah suaminya aja namanya 2. Seharusnya kalau sama suami istri ya suaminya KTP nya diminta juga istrinya juga diminta, artinya tidak 1 nama jadi 2 anggaran yang akan turun. Penerima BLT itu kisaran sekitar 72 orang dari maksudnya semua dari desa Cibeling ini hanya kuotanya itu cuma 72 orang dari 137 sebelumnya, karena memang dari pagu anggarannya hanya 25% dari anggaran dana desa ini. Otomatis kalau dihitung nominal uangnya ini sekitar 259 juta. Nanti akan ada pemilihan guna, artinya pengalokasian dana ini memang dimaksimalkan buat warga masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan. Intinya untuk nanti di BIP atau di PKR ada pengurangan sehingga anda di BIP hanya tinggal tersisa 3, di PKR tersisa 3. Memang warga masyarakat yang ada di lingkungan perkampungan ini jauh lebih ekstrim, kondisinya jauh lebih ekstrim. Jadi memang saya kasih penjelasan dalam penerima BLT itu sendiri, ada memang keterangan yang dijongkok dan ada keterangan itu sakit menanggung. Dan memang di sini saya tidak melihat siapapun RT-nya, yang jelas yang 137 harus saya pangkas dan harus saya betul-betul seleksi mana yang layak untuk mendapatkan BLT. Sempat saya tadi pagi ngobrol dengan RT 9 Pak Maja, kenapa Pak komunikasi kuota saya cuma 5, RT lain ada yang lebih. Loh kan kalau di sana banyak yang sakitnya mau gimana? Saya nggak lihat RT ini harus segini-segini. Sekarang andai kan di Jelasari di RT 1 cuma dapat 2 orang, terus di RT 3 nya dapat 6. Kalau kita bicara artinya semua harus dibagi rata. Kan yang dinilainya bukan masalah harus 2 yang di RT 3 nya atau di RT 2 ini jauh lebih banyak orang yang sakitnya, sementara yang di RT 1 memang yang berpuluh-puluhnya cuma 2 atau 3. Otomatis kan nggak harus saya nyari yang mana lagi untuk kuota untuk RT 3 untuk RT 1 itu, karena dikasih jatah dengan 3 cuma ada 1, nggak mungkin saya nyari yang lain jadi 3, nggak bisa, saya banting itu untuk ke
wilayah yang lain memang lebih membutuhkan. Karena di cara saya bukan RT 1 atau 3, saya satu desa Cibening yang harus saya pikirkan. Kalau RT-nya mau mengajukan, Pak saya ada 5, Pak saya ada 6, yang jelas kan dilihat dulu apa betul memang kalau bisa dipakai intinya memang betul-betul membutuhkan atau memang masih bisa mencari, artinya dilihat dulu ada kan ini jompo tapi usia tidak terlalu tua dan memang keluarganya banyak yang mampu. Nah, saya kan berpikir gini, ketika di sana ada satu jompo yang memang dia tidak punya saudara dan lain-lain untuk makan saja sulit, pasti saya lebih mengarah ke yang bersangkutan. Dan nanti kalau memang setelah saya sepakat dengan Bang Musdes, nanti akan saya share ke grup. Tapi kalau yang itu diurus sama RT RW yang minggu dikasih uang, kan makan dia bukan sebulan sekali, dia tiap hari harus punya biaya. Sementara kebanyakan orang tuanya juga ibunya tidak punya penghasilan, itu lebih berat lagi untuk pemerintah desa kan untuk memikirkan itu. Makanya ya tolong jadi pahami intinya dengan nanti hasil keputusan antara Pemdes dengan Bang Musdes menyepakati tentang masalah BLT, ya silakan nanti di-share, silakan kalau ada yang tidak puas silakan. Kenapa demikian? Karena tidak ada suka dan tidak suka, Pak. Saudara saya nanti cek, nggak ada satupun saudara kades yang masuk di sini di BLT. Silakan cek. Saya nggak ada saudara kades, siapa yang jelas rakyat Cibening yang memang membutuhkan saya kasih. Rek dulu saya ke bawah, kira-kira bisa usaha saudara itu bukan di BLT. Kenapa masalahnya? Ada yang lebih membutuhkan, kasihan ada yang membutuhkan. Sementara saya dikasih adalah dulu langsung pilih sampai semua yang ada kaitannya dengan Pemdes kasih orang, jangan sampai kita bikin banyak. Karena masalahnya kita ini mau memperhatikan masyarakat, jangan sampai panikin pak, orang ahli orang saudara saya coret-coretin, kira-kira memang masih layak aja, silakan kerja. Perlu saya sampaikan dan perlu saya sedikit mereview kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa Cibening khususnya tahun 2022. Yang perlu saya sampaikan juga pada saat Musrembang Des tahun lalu terkait proses ataupun terkait proses pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemdes Cibening ini. Yang pertama yang perlu saya apresiasi setinggi-tingginya dalam hal proses pelaksanaan desa Cibening ini, tentunya masih ada rasa soliditas yang sangat tinggi sehingga proses pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik. Dari mulai proses pembangunan drainase yang ada di Sukabumi, yang alhamdulillah saya lihat prosesnya sangat bagus dan keterlibatan masyarakat dalam hal ini sangat luar biasa. Terus dilanjut lagi dengan TPT yang ada di Desa Bundan juga, ya sangat luar biasa juga. Artinya ada peran serta masyarakat melaksanakan kegiatan itu, termasuk PKTD yang pada karya tunai juga sangat luar biasa. Artinya pemerintah desa Cibening dan masyarakat sangat luar biasa, artinya tidak ada batasan tersendiri. Sehingga program yang dilaksanakan oleh Pemdes Cibening bisa dikatakan sangat luar biasa. Cuman saya sendiri pun bisa dikatakan masih perlu kerja ekstra lagi dalam hal peningkatan anggaran dana desa di tahun 2024. Kalau kita paham bersama-sama, dana desa tahun 2022 ke 2023 itu ada penurunan, Pak. Itu ada penurunan sekitar 100 juta, sekitar 200 juta, Pak. Kenapa ada penurunan? Karena proses penyelesaian data yang tentunya ini juga menjadi PR saya sebagai pendamping dan tentunya nanti menjadi PR Sekdes dan BDes dalam hal proses penginputan data yang tentunya dibutuhkan oleh Kementerian Desa langsung. Kalau kita lihat progres yang ada di Desa Cibening ini sangat luar biasa, termasuk ketahanan pangan pun saya pun heran. Bukan berarti saya bercerita di sini atas dasar saya ada desa Cibening, tapi berdasarkan fakta bahwa keterlibatan masyarakat sangat luar biasa. Dari proses penanaman, dari mulai proses panen karya tuna sampai proses panen itu sangat luar biasa. Saya pagi datang jam 8, Pak. Ternyata antusias masyarakat sangat luar biasa. Arti dari proses ketahanan pangan ini ada keterlibatan masyarakat dan masyarakat
merasakan kehadirannya pemerintah desa. Saya tentu gitu kan, kalaupun misalkan tadi berbicara panennya itu gagal, emang panen gagal secara substansi produk, tapi sukses dalam hal apa? Dalam hal proses interaksi antar pemerintah desa dan masyarakat. Konteksnya komersil, tapi ini pun lebih dari apa ya? Lebih dari murah dari biasanya. Tapi masyarakat merasakan. Kenapa? Karena substansi ketahanan pangan hewan itu adalah untuk dari pemerintah desa untuk masyarakat, bukan dari pemerintah desa untuk masyarakat lain, bukan, tapi dari pemerintah desa untuk masyarakat desa. Ini sangat luar biasa, Pak. Jadi ketika proses kegiatan pun ada istilah BIMTEK, gitu kan, ada istilah BIMTEK, gitu, bimbingan teknik terlebih dahulu. Dalam proses kelompok pun sangat terbuka. Dari mulai proses eksekusi program pun ya sangat terbuka, gitu kan, seperti ini. Ya, ini perlu kita apresiasi secara bersama-sama, gitu. Yang jadi pertanyaan hari ini, apakah kita akan perbaiki ke arah yang lebih baik? Apa kita mau start dari sini? Gitu? Yang tentunya nanti untuk tahun 2023 ini, tentunya kita harus lebih baik lagi, gitu. Khususnya perangkat RT dan RW. Kenapa? Karena kita punya komposisi PMDes yang sangat luar biasa. Gitu. Saya pun pernah diskusi pada sore hari bersama Pak Kades, kenapa sih di BLT Cipuling nggak 10% aja? Karena kita tidak masuk kategori kemiskinan ekstrim, gitu kan. Ya langsung dibantah sama beliau, gitu kan. Aduh Pak, saya nggak berani. Kenapa? Karena proses apa ya, masyarakat saya ini ya sangat emang benar-benar membutuhkan, gitu. Artinya tidak lagi ada bahasa nepotisme ataupun ada istilah KKN yang lain, tidak ada. Artinya ini pure murni, gitu kan, kerja keras PMDes terhadap masyarakat, gitu. Ya tentunya perangkat RW pun harus bisa adaptasi, gitu kan, dengan terobosan-terobosan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Yang minimal tadi kompaknya kita, gitu kan, bukan hanya sebatas kegiatan ini, gitu. Minimal kali-kali bikin sebuah program yang mana program itu ada di pada wilayah lingkungan. Misalkan apa? Misalkan Migon RW, Migon RT, gitu. Artinya bukan hanya RT yang diundang sama desa, tapi RT mengundang desa, jadi ke lingkungan, gitu. Biar ada sinergitas yang benar-benar saling menguatkan, gitu. Ketika terjadi konflik, oh ini mana? Ya artinya mohon juga disampaikan ke masyarakatnya, gitu, terkait ini. Jangan sampai Bapak soal cuci tangan. Bapak ini ada nih yang nama BLT, terus sekiranya tidak dapatnya kan soalnya ngomporin atau apa. Maksudnya jangan sampai seperti itu lah. Kita harus benar fair. Kenapa? Karena tidak ada satupun hak Bapak yang dipotong oleh PMK, tidak ada. Waktunya gajinya ada. Pekerjaan yang 2022 itu telah kami evaluasi sesuai dengan harapan, sesuai dengan aturan, sesuai dengan bisteknya, dan dari mulai RW 01 sampai RW 07 kami telah mengadakan investigasi. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sukses, lancar, dan terrealisasi. Adapun hal-hal yang itu mengenai teknis seperti pembangunan yang ada di Sukabening drainase yang tadinya 130 ya, ada sisa, mungkin ada kelanjutannya ya Pak ya, untuk disambung ke perencanaan 2023 ini. Dan mudah-mudahan program-program yang akan datang 2023 ini bisa terrealisasi ya. Dan alhamdulillah Pak Kades menjabat 1 tahun ke belakang ini, alhamdulillah dari berbagai macam kegiatan telah terrealisasi, dari mulai infrastruktur, ketahanan pangan dan lain sebagainya, mengenai kesejahteraan masyarakat juga alhamdulillah ada peningkatan. Dan sekali lagi untuk itu Bamusdes sebagai itu tugas pokok dan fungsinya pengawasan atau merencanakan atau apa dan evaluasi kinerja kepala desa. Dalam hal ini tahun 2022 ini alhamdulillah dengan keadaan lancar. Dan berikutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, mengenai BLT ya, ini kan tugas kita ya, tugas kita
Masa sih Bapak Ketua RT tidak bisa untuk mengkondusifkan sesuai dengan apa yang kriteria PLT ini? Seharusnya kita mengacu kepada kriteria ya, yang tadinya 130 orang kriterianya ini, misalnya beberapa kriteria yang harus dicapai, sekarang ada pemangkasan 72 orang, dengan otomatis harus lebih ketat lagi Pak. Untuk itu kepada Ketua RT harus bisa mengadopsi atau harus bisa merealisasikan kepada warganya ya, mana yang harus kita kasih, mana yang harus kita tangguhkan. Kita harus kondusif Pak di situ, harus melalui musyawarah, harus melalui dengan hati nurani yang lapang gitu Pak ya Pak. Jadi jangan ada timbul kurang mah kebagian, kurang mah dapat gawean kieu. Tadi apa yang disampaikan sama Bapak Kepala Desa, mungkin yang tadinya kriteria yang ekstrim diutamakan, nah sekarang lebih lagi diutamakan ya, sebab ada pemangkasan mengenai yang tadinya 130 sampai sekarang 72 orang. Di 2023 sudah dimusyawarahkan dengan sama Pak Mustes waktu briefing di pihak lingkungan. Saya mengusulkan untuk masalah balai RW Pak, itu kan tanahnya tanah di PJKA, cuma untuk rehabilitasi aja. Yang pertama ada beberapa kriteria yang saya usulkan. Yang satu, masa ini kalau ingin ada pertengahan, kalau misalkan di sana agak jauh mungkin RT 4 ke RT 5, nah, kita ingin ada pertengahan, tidak pertengahan antara RT 4 dan RT 5, sehingga ada tempat yang memang strategis, yaitu di tempatnya atau apa namanya, dibicarakan dengan Pak RW. Di sana itu ada kandang domba ya. Nah, sudah itu takutnya dikhawatirkan orang Bapak U itu tidak menerima, tapi Pak RW sudah berkoordinasi dengan beliau dan beliau memberikan izin untuk dijadikan balai RW. Jadikan kita desa yang mandiri. Mungkin itu aja dari kami, tidak banyak. Mari kita jaga kekompakan antara aparatur dan pemerintahan desa Cibening. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.